Baik, nama saya Ignatius Barizal, NIM 1910416854, kelas A1 pagi, jurusan manajemen, mata kuliah, manajemen operasi 2, dosen pengampu Pak Adi Mursalin, SEMM. Hari ujian, Senin 19 Juli 2021. Soal bagian A, berkenaan dengan aktivitas mahasiswa di WA dan Google Classroom. Nomor 1. Apakah Anda selalu hadir dalam kuliah manajemen operasi 2? Mengapa? Jawabannya, ya, saya selalu hadir dalam setiap pertemuan kuliah manajemen operasi 2. Alasan saya mengikuti mata kuliah tersebut karena tentunya saya memperoleh banyak ilmu terutama dalam manajemen operasi 2 yang dipelajari lebih dalam dari manajemen operasi yang telah dipelajari pada semester sebelumnya. Soal nomor 2. Berapa kali Anda hadir dalam kuliah manajemen operasi secara daring? Jawabannya, saya menghadiri kuliah manajemen operasi 2 secara daring sebanyak 14 kali. Soal nomor 3, apa yang saudara pelajari selama saudara belajar manajemen operasi 2 secara daring? Manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari manajemen operasi 2 secara daring? Jawabannya, yang saya pelajari selama belajar manajemen operasi 2 yaitu saya banyak mengetahui apa-apa saja materi yang dibahas dan dipelajari dalam manajemen operasi, seperti sejarah dalam manajemen operasi, masalah metode peramalan dalam produksi, mempelajari soal-soal berkaitan dengan simple moving average, mempelajari materi peramalan, penugasan minimasi dan maksimasi, menggunakan metode Hungarian, mempelajari masalah penugasan supply chain management dan materi just in time. Manfaat yang saya peroleh ialah berupa ilmu yang mendalam lagi tentang manajemen operasi yang dapat membantu saya lebih memahami ilmu dalam bidang manajemen yang sangat berguna saat memasuki dunia kerja. Soal 4. Apa tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Jelaskan tugas terstruktur Anda. Jawabannya yaitu yang pertama, meringkas dan video record tentang kuliah perdana manajemen operasi lanjutan. Yang kedua, meringkas video tentang sejarah manajemen operasi. Yang ketiga, meringkas dan video record tentang masalah metode peramalan dalam produksi. Yang keempat, mengerjakan soal simple moving average. Yang kelima, membuat video record tentang metode peramalan. Yang keenam, membuat video record tentang materi masalah penugasan dengan metode Hungarian, metode penugasan minimasi dan maksimasi. Yang ketujuh, meringkas dan video record tentang materi masalah penugasan. Yang ke-8, membuat ringkasan dan video record presentasi dengan supply chain management di Google. 9, membuat video record presentasi dengan materi just in time. Soal nomor 5, bagaimana kuliah daring manajemen operasi memberi kesan pada Anda? Platform media apa yang digunakan oleh dosen dalam memberi kuliah manajemen operasi 2? Jawabannya, kuliah daring manajemen operasi 2 banyak memberi kesan kepada saya karena materi yang disampaikan sangat membantu saya dalam memahami materi kuliah tersebut. Juga disertai dengan pemberian tugas yang dapat menambah dan mengasah lagi pengetahuan saya tentang manajemen operasi 2, serta platform yang digunakan dalam penyampaian kuliah manajemen operasi seperti Google Classroom, browser, WhatsApp, dan YouTube. Soal bagian B. 1. Jelaskan pengertian perencanaan produksi dan jelaskan bagaimana cara melakukan perencanaan produksi. Jawabannya, perencanaan produksi adalah sebuah bentuk dari penentuan dari masa depan dari sebuah kegiatan produksi. Hal ini juga akan dapat memberikan kita bantuan di dalam melakukan pembuatan dan juga pengaturan dari lokasi produksi yang dimana akan menjadi lebih efisien dengan cara melakukan memfasilitasi dari kebutuhan yang akan selanjutnya diperlukan. Cara melakukan perencanaan produksi yaitu A. Melakukan routing dalam perencanaan produksi. Hal yang pertama kali dilakukan melakukan routing. Routing sendiri merupakan proses penentuan jalur atau rute pekerjaan dan urutan operasi. Di dalam proses routing terdapat beberapa hal yang diperhatikan, seperti kuantitas, kualitas produk, sumber daya manusia,
mesin, bahan, jenis, jumlah, dan urutan operasi manufaktur. Hal ini juga dapat membantu proses perencanaan produksi menjadi tepat dan efisien, karena sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal. B. Melakukan penjadwalan. Melakukan penjadwalan adalah langkah kedua dalam perencanaan produksi. Penjadwalan ini berkaitan dengan hal seperti memperbaiki jumlah pekerjaan yang harus dilakukan, mengatur operasi manufaktur yang berada dalam urutan prioritas, fiksasi, proses mulai dan selesai, tanggal dan waktu untuk setiap operasi, sehingga melakukan penjadwalan dan dapat membantu untuk memanfaatkan secara optimal waktu dalam menjalankan bisnis, akan membuat perencanaan produksi lebih terkontrol. Yang C. Melakukan dispatching, yaitu merupakan suatu tindakan melakukan atau tahap implementasi. Proses dispatching ini meliputi berbagai hal seperti bahan, alat, perlengkapan, dan hal lain yang diperlukan untuk produksi. Selain itu ada perintah, instruksi, bagaimana, dan lainnya untuk memulai pekerjaan, melakukan proses sesuai dengan catatan atau aturan yang ada dalam menyelesaikan setiap pekerjaan tepat waktu. Kemudian mengontrol proses perencanaan produk apakah sudah selesai sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan sebelumnya. Soal nomor 2, apakah yang dimaksud dengan just in time dan apa keuntungan just in time diterapkan oleh perusahaan? Jawab, yaitu just in time disingkat dengan JIT adalah suatu sistem produksi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tepat pada waktunya sesuai dengan jumlah yang dikehendakinya. Keuntungannya bagi perusahaan yaitu proses penerapan just in time dinamis, yang berarti akan berjalan terus-menerus mengatasi setiap masalah yang timbul sehingga akan menghasilkan perbaikan yang berkelanjutan. Yang B. Memungkinkan pengurangan lead time secara terus-menerus. Dengan menghilangkan setiap hambatan yang terjadi secara terus-menerus, maka dengan just in time dapat mengurangi lead time, sehingga akan meningkatkan ketanggapan dan keluasan produksi perusahaan, lebih tanggap dan mampu untuk beradaptasi ketika menghadapi perubahan. Kemungkinan yang C, kemungkinan evaluasi terhadap pemasok. Sistem just in time memiliki pendekatan yang berbeda tentang pengendalian kualitas bila dibandingkan dengan pendekatan tradisional. Perusahaan akan mampu melakukan monitoring terhadap kualitas kinerjanya, pemasukannya. Pekerja tidak menggunakan waktu untuk menyortir produk baik, namun digunakan untuk mencegah produksinya bagian yang tidak baik. Yang D. Memungkinkan penghematan jumlah tenaga kerja. Yang E. Mampu menghilangkan aktivitas yang tidak perlu. Yang F. Meminimalkan inventory, yaitu penurunan persediaan pada sistem produksi dapat dicapai dengan memperpendek waktu persiapan atau memperkecil besaran lot pengiriman dari pemasok. Pemendekan persiapan atau pengiriman dimungkinkan karena adanya perbaikan teknik produksi. Soal yang ketiga, perusahaan ABC memproduksi suatu produk yang akan mengirimkan hasil produksinya kepada 3 konsumen, di mana perusahaan tersebut memiliki 3 buah pabrik yang bertempat di pabrik A, B, C, dan dengan tujuan kebutuhan konsumen adalah Cilegon, Serang, Pandeglang. Berikut ini merupakan masing-masing kapasitas pabrik secara berurutan sebesar 90, 60, dan 50. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen sebesar 50, 110, dan 40 secara berurutan. Hitunglah dan analisa biaya transportasi terbaik yang bisa kalian lakukan menggunakan teknik transportasi NWC dan least cost, biaya terendah, dalam menjawab. Jelaskan langkah-langkah pengerjaan soal di atas secara terinci, bukan langsung hasilnya. Adapun ongkos untuk setiap perpindahan dari pabrik menuju lokasi konsumen adalah sebagai berikut. Pabrik A Cilegon $20, pabrik C Cilegon $25, pabrik B Cilegon $15, pabrik A Serang
$5, pabrik B Serang $20, pabrik C Serang $10, pabrik A Pandeglang $8, pabrik B Pandeglang $10, pabrik C Pandeglang $15. Jawabannya NWC. Penyusunan tabel alokasi dengan cara jumlah kebutuhan tiap konsumen diletakkan pada baris terakhir. Kapasitas tiap pabrik pada kolom terakhir. Biaya pengangkutan diletakkan pada segi 4 kecil. Dari pabrik A Cilegon 20, Serang 5, Pandeglang 8. Kapasitas pabrik 90. Pabrik B 5, Cilegon 15, Serang 20, Pandeglang 10. Kapasitas pabrik 60. Pabrik C Cilegon 25, Serang 10, Pandeglang 19. Kapasitas pabrik 50. Kebutuhan konsumen Cilegon berjumlah 50, Serang 110, Pandeglang 40, kapasitas pabrik berjumlah 200. Langkahnya kita mulai dari pojok kiri kanan atas, yaitu pabrik A ke Cilegon. Di sini kita memiliki nilai 90 dan juga 50. Kita pilih nilai yang paling kecil yaitu 50. Jadi karena kebutuhan konsumen sudah terpenuhi, maka pabrik B ke Cilegon tidak memiliki biaya lagi. Tabelnya seperti di bawah ini. Dari pabrik A Cilegon yang bertanda biru itu 20, 50. Ke Serang 5, Pandeglang 8, kapasitas pabriknya 90. Pabrik B yang berwarna biru 15, X, Serang 20, Pandeglang 10, kapasitas pabriknya 60. Pabrik C Cilegonnya 25, X, Serang 10, Pandeglang 19, berjumlah 50. Kebutuhan konsumen Cilegon 50, Serang 110, Pandeglang 40, kapasitas pabrik 200. Lalu kita masuk ke pabrik A Serang karena kapasitas pabrik 90 dari pabrik A ke Cilegon sudah terisi 50. Jadi tersisa 40 di pabrik A ke Serang. Kebutuhan pabrik A sudah terpenuhi, maka pabrik A ke Pandeglang tidak memiliki biaya lagi. Dari pabrik A ke Cilegon 50, 20 yang berwarna biru 20, ke Serang berwarna biru 5, 40, Pandeglang 8, X, kapasitas pabrik 90, pabrik B, X yang berwarna biru 15, Serang 20, Pandeglang 8, kapasitas pabrik 60, pabrik C, Cilegon yang berwarna biru 25, X, Serang 10, Pandeglang 19, kapasitas pabrik berjumlah 50. Kebutuhan konsumen Cilegon 50, Serang 110, Pandeglang 40, kapasitas pabrik 200. Lalu kita masuk pabrik B ke Serang karena kebutuhan konsumen Serang yaitu 110, maka dikurang 40, jadi biayanya sebesar 60 dari pabrik B ke Pandeglang. Tidak memiliki biaya lagi karena kapasitas pabrik sudah terpenuhi. Dari pabrik A Cilegon yang berwarna biru 20, 50, Serang 5, 40, Pandeglang 8, X, kapasitas pabrik 90. Pabrik B yang berwarna biru 15, X, Serang 20, 60, Pandeglang 10, X, kapasitas pabrik berjumlah 60. Pabrik C yang berwarna biru Cilegon 25, X, Serang 10, Pandeglang 19, kapasitas pabrik 50. Kebutuhan konsumen 50, Serang 110, Pandeglang 40, kapasitas pabrik 200. Lalu kita masuk ke pabrik C ke Serang. Total biaya pada konsumen di Serang yaitu 40 dan 60, sehingga totalnya adalah 100, sehingga membutuhkan total biaya 10 lagi. Sedangkan kapasitas pada pabrik C adalah 50. Maka kita mengambil nilai terkecil yaitu 10 untuk ditempatkan di pabrik C ke Serang. Setelah mengetahui nilai dari pabrik ke C Serang, maka sisanya kita masukkan nilai 40 ke kolom pabrik C ke Pandeglang, sehingga kebutuhan konsumen dapat terpenuhi dengan kapasitas pabrik terpakai. Dari pabrik A Cilegon 20, 50, Serang 5, 40, Pandeglang
8 ek, kapasitas pabrik 90. Dari pabrik B 15 ek, serang 20-60, Pandeglang 10 ek, kapasitas pabrik 60. Dari pabrik C 25 ek, serang 20 10-10, Pandeglang 19-40, kapasitas pabrik 50. Kebutuhan konsumen Cilegon 50, Serang 110, Pandeglang 40, kapasitas pabrik 200. Jadi total biayanya yaitu buka kurung 50 kali 20, tutup kurung tambah buka kurung 40 kali 5, tutup kurung tambah buka kurung 60 kali 20, tutup kurung tambah buka kurung 10 kali 10, tutup kurung tambah buka kurung 40 kali 19, yaitu totalnya berjumlah 3260. B. Yang B, penyusunan tabel alokasi dengan cara alokasi dimulai dengan mencari biaya yang paling kecil. 2. Ya, alokasi disesuaikan antara kapasitas dan kebutuhan. Nilai dari alokasi dilihat dari nilai terkecil antara kapasitas dan kelebihan. Yang ketiga, proses diteruskan sampai dengan jumlah alokasi kebutuhan dan kapasitas mencapai maksimum. Langkahnya melihat biaya terkecil di sini dapat diketahui nilai terkecil adalah 5 pada pabrik A Serang, maka kita membandingkan kapasitas dan kebutuhan di sini. Yang terkecil adalah kapasitasnya yaitu 90, maka dapat kita masukkan nilai 90 dari pada pabrik A ke Serang. Dari pabrik A ke Cilegon 20 ek, ke Serang 5 90, Pandeglang 8 ek, kapasitas pabrik 90. Pabrik B 15 Cilegon, Serang 20, Pandeglang 10, kapasitas pabrik 60. Pabrik C 20, Serang 10, Pandeglang 19, kapasitas pabrik 50. Kebutuhan konsumen Cilegon 50, Serang 110, Pandeglang 40, kapasitas pabrik 200. Lalu kita memilih nilai terkecil lagi, yaitu kita ambil yang pabrik C ke Serang, kita masukkan 20 karena kebutuhan konsumen Serang sisanya 20, lebih kecil daripada kapasitas pabrik 50, sehingga kebutuhan konsumen Serang sudah terpenuhi. Dari pabrik A ke Cilegon 20 ek, ke Serang 590, Pandeglang 8 ek, kapasitas pabrik 90. Pabrik B Cilegon 15, Serang 20 ek, Pandeglang 10, kapasitas pabrik 60. Pabrik C Cilegon 25, Serang 10 20, Pandeglang 19, kapasitas pabrik 50. Kebutuhan konsumen Cilegon 50, Serang 110, Pandeglang 40, kapasitas pabrik 200. Selanjutnya cari nilai terkecil lagi, yaitu 10 pada kolom pabrik B ke Pandeglang. Lalu kita bandingkan kebutuhan dan kapasitasnya. Ternyata kebutuhan memiliki nilai terkecil yaitu 40, sehingga kita dapat memasukkan nilai 40 pada kolom pabrik B ke Pandeglang. Dari pabrik A Cilegon 20 ek, Serang 590, Pandeglang 8 ek, kapasitas pabrik 90. Pabrik B Cilegon 15, Serang 20 ek, Pandeglang 10 40, kapasitas pabrik 60. Pabrik C Cilegon 25, Serang 10 20, Pandeglang 19 ek, kapasitas pabrik 50. Kebutuhan konsumen Cilegon 50, Serang 110, Pandeglang 40, kapasitas pabrik 200. Lalu pada kolom pada pabrik B ke Cilegon kita masukkan 20 agar kapasitas pabrik B terpenuhi. Dari pabrik A ke Cilegon 20 ek, Serang 590, Pandeglang 8 ek, kapasitas pabrik 90. Pabrik B 15 20, Serang 20 ek, Pandeglang 1040, kapasitas pabrik 60. Pabrik C 25, Serang 1020, pabrik Pandeglang 19 ek, kapasitas pabrik 50. Kebutuhan konsumen Cilegon 50, Serang 110, Pandeglang 40, kapasitas pabrik 200. Lalu pada kolom pabrik C ke Cilegon kita masukkan 30 agar kapasitas pabrik dan kebutuhan konsumennya terpenuhi. Pabrik A 20,
X, Serang 590, Padegalang 8X, kapasitas pabrik 90. Pabrik B Cilegon 15, 20, Serang 20X, Padegalang 1040, kapasitas pabrik 60. Pabrik C Cilegon 25, 30, Serang 10, 20, Padegalang 19X, kapasitas pabrik 50. Kebutuhan konsumen 50, Serang 110, Padegalang 40, kapasitas pabrik 200. Jadi total biayanya yaitu 90 kali 5 tambah 20 kali 15 tambah 40 kali 10 tambah 30 kali 25 tambah 20 kali 10 sama dengan 2100. Soal bagian C. Setelah mahasiswa menonton video-video manajemen operasi ini, mahasiswa diminta untuk menjelaskan judul video yang ditonton dan makna judul video tersebut menurut versi mahasiswa, teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara dan dalam video tersebut, dan manfaat wawasan yang diperoleh setelah menonton video manajemen operasi 2 yang mahasiswa tonton. Silahkan buka link video ini. Yang A, jawab video pertama. Judul video yaitu materi just in time, dan makna dari judul video adalah memaparkan dan menjelaskan tentang sistem produksi tepat waktu yang diperlukan perusahaan agar dapat menjalankan bisnis dapat berjalan secara baik dengan memanfaatkan waktu serta strategi sebaik-baiknya. Yang kedua, teori-teori yang dijelaskan, pengertian dari just in time, perbedaan just in time dan konvensional, manfaat just in time, prinsip dalam just in time, asal dan sejarah just in time, kunci utama just in time. Yang ketiga, wawasan dan manfaat. Manfaatnya adalah memperoleh gambar mengenai model JIT yang digunakan dalam perusahaan sehingga dapat membantu untuk menambah wawasan mengenai model JIT yang berguna dalam implementasi perusahaan nasional maupun perusahaan swasta. Bagian B, soal bagian B, judul yaitu metode transportasi NWC Northwest Cornell, Lercos dan FAM, Fourier Approximation Method. Makna dari judul video ini adalah untuk menjelaskan tentang metode transportasi yang merupakan metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dan sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke berbagai tempat tujuan secara optimal dengan biaya yang murah. Yang kedua, teori yang dijelaskan yaitu A. NWC yang merupakan salah satu metode transportasi paling mudah dilakukan. Hasilnya belum tentu optimal. Dalam NWC ini, sumber dan lokasi tujuan diurutkan dari sisi kiri ke kanan dan dari atas ke bawah dalam peta data matriks. Yang B, metode less cost merupakan salah satu teknik solusi dalam transportasi. Metode ini didasarkan pada aturan atau pengalokasian normatif dari persediaan dan kebutuhan sumber dalam suatu matriks transportasi tanpa perhitungan besar-besaran ekonomis. Yang C, Vogel Approximation Method atau FAM adalah salah satu metode yang sering digunakan untuk mencari biaya minimum pada persoalan transportasi. Manfaat dan wawasannya. Manfaatnya yaitu memperoleh gambar mengenai metode transportasi yang digunakan dalam perusahaan untuk merencanakan pengiriman produk dari sumber-sumber tujuan sedemikian rupa untuk meminimumkan total transportasi dan kendala-kendala, yaitu setiap permintaan dan persediaan terpenuhi dan sumber tidak mungkin mengirim komoditas lebih besar dan dari kapasitas, sehingga dapat membantu untuk menambah wawasan mengenai metode transportasi yang digunakan bagi suatu perusahaan. Sekian jawaban UAS Manajemen Operasi 2 dari saya ucapkan terima kasih.